dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, qala al-imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi, min alamati iqamatil haqqi laka bisyai' iqamatuhu iyyaka bihi ma'a husulin nazaij. Berkata Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, di antara tanda menempatkan Allah bagi engkau pada sesuatu, menempatkan Allah kepada engkau pada sesuatu serta hasilnya faidah-faidah. Artinya mengetahui apakah kehidupan kita selama ini diridai oleh Allah atau tidak diridai oleh Allah. Bagaimana cara mengetahui apakah pekerjaan kita, usaha kita saat ini sudah dapat restu ridha oleh Allah atau tidak dapat ridha restu dari Allah. Nah, ada cara untuk mengetahui itu. Ini masing-masing orang tentu kada sama. Masing-masing orang berbeda-beda. Yang ini yang diridai Allah ditempatkan di sini. Yang satunya yang diridai Allah itu ditempatkan di sana. Idza aqamaka Allah Ta'ala bi syai'in la yastaqbihuhu syar'u at-tijarah awis sina'ah awis zira'ah wa hasala laka bihil fawaid ad-dunyawiyyatu wal ukhrawiyyah kal kafaf bil ma'isah was salamah bid din wal ihsan ila khalqillah fahadha alamatu ridha'illahi laka fihi. Apabila menempatkan akan engkau oleh Allah Ta'ala pada sesuatu yang tidak menjahatkan akan sesuatu itu oleh agama. Contohnya at-tijarah, seperti perdagangan. Allah menempatkan seseorang pada sesuatu yang tidak dijahatkan oleh agama. Contohnya sesuatu yang tidak dijahatkan oleh agama itu seperti perdagangan. Perdagangan itu dianggap baik oleh agama. Pekerjaan dagang itu pekerjaan yang dipuji oleh agama. Awis sina'ah, atau pertukangan. Misalnya kita ditempatkan Allah dalam hal pertukangan, bagian pembangunan. Awis zira'ah, atau pertanian atau peternakan. Macam-macam usaha. Dan hasil bagi engkau dengan sesuatu itu keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Keuntungan dunia apa? Kal-kafaf bil ma'isah, seperti cukup dalam kehidupan. Cukup dalam kehidupan. Artinya kalau kita memerlukan ongkos rumah tangga kita sehari ini 100.000, nah, yang dapat dari hasil usaha itu lebih daripada 100.000. Ini berkecukupan. Wassalamah fid din, selamat pada agama. Usaha kita ini usaha yang dipuji oleh syara, tapinya usaha yang direstui, diridai oleh Allah, seperti perdagangan tadi kan,
kita berkecukupan. Ada miskin. Nah kalau misal kita ini membutuhkan sehari 100.000, tapi dari usahanya cuma dapat 75.000, nah ini kan cukup. Nah ini kada berkecukupan. Dan selamat pada agama. Kita menjalankan perintah agama kawa nyaman, menuntut ilmu kada terganggu, beribadah kada terganggu, menjauhi yang haram nyaman. Itu selamat pada agama. Wal ihsan ila khalqillah, dan berbuat baik kepada makhluk Allah. Bersedekah kawa, membantu orang kawa. Napa hadza alamatu ridaillahi laka bihi, inilah tanda keridaan Allah bagi engkau pada sesuatu itu. Berarti Allah meridai ini. Allah meridai, merestui. Ada orang misalnya berkebun. Dengan berkebun ini hasilnya cukup kehidupannya. Menjalankan agama bisa, sembahyang berjamaah bisa, menuntut ilmu bisa, dengan berkebun tadi, membantu tetangga, keluarga bisa. Nah berarti kita berkebun ini diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha kita ini direstui oleh Allah Ta'ala. Fala yang bagilah kal intiqal anhu ila akhar, tidak boleh engkau berpindah dari yang demikian itu kepada usaha lain. Nah, jangan berpindah-pindah lagi dari pekerjaan lain. Jangan berpindah. Atau apalagi menambah. Karena Allah sudah setuju usaha kita nih. Dan Allah sudah riba dengan usaha kita. Di mana tanda Allah riba? Kehidupan cukup, melaksanakan agama nyaman, membuat baik kepada makhluk Allah bisa. Nah ini sudah komplit dah. Sudah mengongkosi anak sekolah cukup. Apalagi? Fala yang bagi lakal intiqalu anhu ila akhar, tidak patut, tidak boleh engkau berpindah dari itu usaha kepada usaha yang lain. Sudah berpindah itu ada di resto. Ini sudah bagus, Tuhan mandak di situ. Sudah bagus. Hatta yatawallallahu ikhrajaka anhu, sampai kena Allah yang mengurus mengeluarkan engkau pada usaha itu. Mungkin Allah bisa hendak mengeluarkan, hendak memindah dari usaha itu. Tapi jangan seorang hendak berpindah dari usaha itu. Ini usaha yang sudah diridai Allah. Usaha yang sudah diridai oleh Allah. Jangan hendak mencabang-cabang lagi. Jangan pergi pindah kepada usaha lain mencari nang tagana pendapatan. Jangan lagi. Urusan rezeki itu kan ada aja Allah memberi menggana. Jangan usaha ini jangan lagi ditinggalkan, jangan lagi dirubah-ubah. Ini bagus sudah. Dengan berdagang ini cukup kehidupan, makan pakai mengurus sekolah apa kendaraan cukup, melaksanakan ajaran agama mudah, ada data halang. Berbuat baik kepada orang mampu kawa. Nah ini sudah dagang ini berarti diridai oleh Allah. Jangan berpindah-pindah lagi ke usaha lain. Jangan lompat berkabun. Nah, sudah berdagang kayak ini sudah bagus. Jangan hendak menambah beternak. Nah ini hendak menambah lagi berkabun. Ini pintar pada Tuhan berarti. Tuhan sudah mandak bagus ini. Apalagi yang kurang? Kehidupan sudah cukup, beribadah nyaman, membantu orang kawa, apalagi? Sudah direstui oleh Allah Ta'ala usaha itu. Kecuali kena Allah hendak memindah. Allah hendak memindah usaha ini. Apa tandanya Allah hendak memindah? Ada tandanya. Bila ada tanda-tanda ini
berarti Allah sudah kada senang lagi kita berusaha ini. Nah, disuruh Tuhan berusaha lagi. Ada tandanya. Bila tanda-tanda ini ada, berarti Tuhan sudah kada ridha lagi kita berusaha ini. Apa tandanya? Wa alamatu dzalik, tandanya Tuhan kada senang lagi dengan usaha kita ini, bi antaku talakal fawaidul mazkurah, dengan luput bagi engkau faidah-faidah yang disebutkan tadi. 3 tadi. Salah satu antara 3 itu sudah luput, berarti Tuhan sudah kada katuju lagi kita di sini, pindah. Dulu cukup penghasilan, usaha ini cukup. Wah, ini pindah kada cukup lagi pindahnya. Pindah kada cukup lagi. Pindah tahu-tahu sudah mengungkusin ada di rumah nih. Nah, dulu usaha ini sudah cukup. Wah, ini kada cukup lagi. Itu isyarat Allah menyuruh pindah usaha lain, cari usaha lain. Atau tetap cukup, tetap berlebihan, usahanya ada, cuma pindah makin ngalih menjalankan agama, pindah ngalih menjalankan agama, ngalih menghindari yang haram. Lalu nyaman aja, wah ini kenapa serabang ngalih? Wah ini bila kada berdusta kada payu lagi. Dahulu kada apa jujur payu lagi. Wah ini bila jujur kada payu lagi, mesti berdusta. Nah bila takarang ukuran mampas sebujurnya kada berujung lagi, mesti dikurangi. Wah ini bila kada dikurangi ukuran takarang kada berujung lagi. Nah ini berarti ini isyarat dari Allah, ampe dah berusaha itu, berdagang, ampe. Nah, itu tanda Tuhan menyuruh berpindah usaha, pindah usaha. Cari usaha nang supaya tetap kecukupan, cari usaha nang supaya mudah menjalankan hukum Allah, bisa membantu makhluk Allah. Nah coba ya, belum makabun. Dagang ampeda, dagang kada kau lagi jujur. Kada kau jujur. Kenapa kada kau jujur? Barang nang datang sudah kada jujur dulu. Barangnya nang 1 kilo padahal kurang. Anak menjual, iya, pada kurang pada 1 kilo kada tukari orang. Datangnya sudah kurang 1 kilo dahulu. Minyak 1 liter baca, padahal kurang pada 1 liter. Nah, padahal kan kurang kada nukar orang. Dah kau lagi jujur. Berarti Allah sudah menyuruh pindah pada pedagang itu. Tanda Allah menyuruh keluar dari situ, pindah ke kebun atau beternak atau apakah usaha-usaha lain, usaha yang dibaguskan oleh Allah, yang dibaguskan oleh syariat. Para muhibbin rahimakumullah. Wa idza uqimta fi syai'in yastaqbihuhu syar'u, apabila engkau ditempatkan pada sesuatu yang menjahatkan akan dia oleh syara, oleh agama. Nah sekarang ini kita ditempatkan di sesuatu pekerjaan yang tidak dianggap baik oleh agama. Contohnya apa? Kasual, seperti minta. Sekarang selama ini kehidupan rumah tangga dicukupi dengan hasil meminta-minta. Meminta-minta ini pekerjaan yang tidak dianggap baik oleh agama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yazalu ar-rajulu yas'alu hatta ya'tiya yawmal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Ujar Nabi kita, senantiasa seseorang itu minta-minta sehingga datang dia pada hari kiamat tidak ada lagi sepotong daging di wajahnya. Ini orang pekerja spesialis minta-minta.
terdengar orang situ bina bejakat ditangi, terdengar isuk ada orang bejakat di sana ditangi, cukup mengusir rumah tangga minta-minta tuh aja nggak biar. Memangnya kada berduit, kada usaha. Nah ini pekerjaan yang kada disenangi oleh agama. Walaupun dengan minta-minta itu dia bisa beribadah kepada Allah, walaupun dengan minta-minta itu dia bisa menjalankan agama, tetap ini pekerjaan sudah kada disenangi oleh Allah. Apabila engkau ditempatkan pada sesuatu yang dijahatkan oleh syariat, seperti minta-minta, apalagi contohnya wal amal lil umara'iz zalamah, bekerja di pemerintahan yang zalim. Kita ini jadi pegawai pemerintah, pemerintahnya zalim. Nah ini pekerjaan kita jadi pegawai pemerintah yang zalim ini pekerjaan yang dijahatkan oleh syara. Syara sudah menjahatkan. Pemerintah yang zalim, pemerintah yang sewenang-wenang, pemerintah yang zalim itu artinya yang luput. Pemerintahan yang tidak memakai hukum Islam itu zalim, sudah pasti sudah zalim. Dan tidak ada hukum sebaik hukum Islam, tidak ada sebaik hukum selain hukum Allah. Kalau ada pemerintahan yang kadang menggunakan hukum Allah sebagai hukum, itu sudah zalim. Sudah zalim. Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Itu Al-Quran mengatakan, waman lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak memakai hukum Allah, fa ulaika humuz zalimun, mereka itu orang zalim. Nah kita jadi pegawainya. Jadi pegawainya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu umara, selagi akan datang. Selagi akan datang. Ini termasuk hadis yang disebut dengan al-ikhbar bil mughayyabat. Hadis mengkhabarkan perkara yang gaib, perkara yang akan datang. Kan Nabi sudah mengabarkan sejak dahulu kala apa-apa yang akan terjadi. Ikhbar bil mughayyabat. Jadi Nabi selagi akan ada pemerintahan, man dakhala alaihim, siapa yang masuk atas mereka, masuk atas mereka, fa'anahum ala zulmihim, dia menolong pemerintah itu atas kezalimannya. Nah, masuk ke pemerintahan, umpat dengan kezalimannya. Fa'anahum ala zulmihim, mendukung kezalimannya. Wasaddaqahum bikizbihim, dan membenarkan pemerintah yang zalim itu dengan kebohongan mereka. Falaisa minni walastu minhu, maka itu dia bukan termasuk golonganku dan aku pun berlepas daripada dia. Wala yarija alayya al-haud, dan dia nanti di padang mahsyar tidak akan bisa minum air telagaku. Kita kehausan tuh di sana. Di padang mahsyar cuma ada satu telaga. Di padang mahsyar yang berkumpul miliaran manusia itu cuma ada satu telaga, haudun Nabi, telaga Nabi kita. Jadi Nabi ini kada boleh minum telagaku orang macam ini. Orang yang masuk ke pemerintahan yang zalim, lalu ikut mendukung kezaliman mereka, membenarkan apa-apa yang dikatakan oleh mereka, aku berlepas daripadanya dan dia berlepas daripadaku, dan tidak bisa datang ke telagaku nanti pada hari kiamat. Nah, jadi pekerjaan menjadi pegawai orang-orang zalim ini pekerjaan yang dijahatkan oleh agama. Walhira fid dani'ah, dan pekerjaan-pekerjaan hina. Pekerjaan ini halal sebujurnya, cuma hina.
Contoh kal hijamah, seperti sungu, tukang sungu. Nah, tukang sungu itu pekerjaannya halal, tapi hina. Kenapa hina? Karena bercelumur dengan darah. Darah itu najis. Kada baik pekerjaan itu kalau urusan bercelumur dengan yang najis itu. Nah, wa in hasala bihi wa in hasala laka bihi al-fawaidul mazkurah fa'alaika bil khuruji minhu wal intiqal ila al-akhar alladhi yastahsinuhu syara wa yasulu laka bihi al-fawaid. Nah, jadi kalau kita ditempatkan sekarang ini di tempat-tempat kayak tadi, di tempat-tempat yang tidak disenangi oleh agama, atau di tempat-tempat yang dianggap jijik, kayak macam bakucau udara gawian kita nih, bakucau sampah gawian kita. Nah, itu pekerjaan yang hina. Kalau kita ditempatkan di situ, maka wajiblah dia keluar dari itu dan berpindah kepada yang lain yang dibaguskan akan dia oleh syariat, membaguskan akan dia oleh agama, dan hasil bagi engkau dengan demikian itu faidah tadi. Nah, jadi kalau kita selama ini bekerja di tempat-tempat tadi, walaupun itu menguntungkan, walaupun mencukupi kebutuhan kita, walaupun kita bisa berbuat baik kepada hamba Allah, tapi kita mesti keluar dari situ. Kenapa? Karena pekerjaan itu pekerjaan yang sudah dari asalnya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keluar pada situ. Hijrah dari situ. Karena bakal kehabisan rezeki. Allah Maha Kaya. Kalau kita pindah dari situ karena mencari ridha Allah, pasti rezeki Allah lebih luas di tempat yang diridhainya itu. Jangan khawatir. Aku ambil sini kayak apa aku makan, Pak? Kayak apa makan, baik ada kebutuhan. Pasti Allah Ta'ala memberi makan, apalagi kita memakai hukumnya, kita mengamalkan hukumnya, baginya diperhatikan oleh Allah. Jangan khawatir. Wa kadzalika idza uqimta fi syai'in la yastaqbihuhu syar'u wa lam yahsul laka bihil fawaid. Nah, sama halnya kita bekerja di tempat-tempat yang baik oleh agama, tapi kada cukup penghasilan tadi, kada mencukupi kita. Pekerjaannya agama senang, dagang tadi senang, berkebun agama senang, tapi kada cukup. Nah, kita disuruh juga pindah dari pekerjaan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi inilah cara kita hendak mengetahui apakah usaha kita ini diridai ada oleh Allah. Maka bila usaha kada diridai, menjalar kesemuaan kita. Karena makan empat di situ, pakaian empat situ, diam empat di situ, semuaan di usaha itu. Bila semacam usaha yang sudah kada diridai oleh Allah, ngalih mencari yang lain yang diridai oleh Allah. Nah, jadi untuk mengetahui usaha ini apakah diridai oleh Allah atau ada, ya tadi satu, cari dulu usaha itu usaha yang menurut agama baik, dagang, tani, tadi macam-macam tadi tukang. Apakah? Yang kedua, sudah dapat usaha yang disenangi oleh agama, nah hanya dinilai dengan 3 perkara tadi, mencukupi kadar kebutuhan kita. Yang kedua, nyaman kada menjalankan agama di situ. Ini ada usaha mencukupi tapi sulit menjalankan agama. Nah, itu pada kawal. Nah, dua, mudah kada menjalankan agama. Yang ketiga, bisa berbuat baik kepada hamba Allah, kau bersedekah, kau wakaf, nah, sudah itu ada, itu cukup sudah. Jangan bergerak lagi pada usaha itu sampai kena Allah yang memindahkan kepada yang lain. Pegang usaha itu, kehidupan sudah cukup. Menjalankan agama kada terganggu, baca wirid kada terganggu, nuntut ilmu kada terganggu, semuaan kada terganggu, urusan ibadah, membantu orang tua itu sudah cukup sudah. Itu usaha sangat diridhai oleh Allah.